Selamat pagi saudara sekalian, pendengar setia program Firman Menyapa HKBP Petojo. Mari kita memasuki persekutuan dengan Tuhan melalui perenungan firman hari ini. Dan mari kita memohon tuntunan dari Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, bekerjalah dengan leluasa di dalam hati kami. Di dalam kuasa kehadiran firman-Mu, ubahlah hidup kami menjadi seturut maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Demikian dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang petani dan sekaligus peternak kuda. Suatu ketika kudanya hilang dan lari ke hutan. Maka tetangga-tetangganya mengatakan betapa tidak beruntungnya si petani tersebut. Tapi petani itu mengatakan belum tentu. Dan benar saja, 1 minggu kemudian kudanya yang lari ke hutan itu tiba-tiba kembali sambil membawa kawan kuda-kuda yang lain, kawanan kuda dari hutan, kuda-kuda liar. Sehingga tiba-tiba saja si petani itu memiliki banyak kuda. Maka tetangganya kemudian datang kepadanya dan berkata, betapa beruntungnya dirimu. Tapi kembali lagi si petani itu mengatakan, belum tentu. Dan benar saja, ketika melihat mereka memiliki banyak kuda, anak si petani tiba-tiba bersemangat ingin menjinakkan kuda-kuda liar tersebut. Dan salah satu kuda yang dia coba untuk jinakkan tiba-tiba meringkik dan membuat anak si petani terjatuh dan patahlah kakinya. Maka kembali lagi tetangga si petani mengatakan betapa tidak beruntungnya dirinya. Dan lagi-lagi si petani mengatakan belum tentu. Dan beberapa hari kemudian datanglah pengumuman dari kerajaan bahwa akan ada perang dengan kerajaan tetangga, sehingga kerajaan membutuhkan anak-anak muda untuk berperang, dibawa ke medan perang. Dan semua anak-anak muda yang ada di kampung itu dibawa, kecuali anak si petani tadi, karena kakinya patah. Dan begitulah tetangga-tetangganya kemudian datang lagi kepadanya dan mengatakan, betapa beruntungnya dirimu, karena anakmu tidak ikut perang. Dan apa jawaban si petani? Kita semua sudah tahu. Kembali lagi dia mengatakan, belum tentu. Saudara terkasih, seperti cerita tadi, dalam hidup ini memang semuanya belum tentu. Segalanya serba mungkin terjadi. Yang tidak kita bayangkan bakal terjadi, nyatanya bisa terjadi. Baik itu yang positif maupun yang negatif. Dengan kata lain, kita ini hidup dengan banyak ketidakpastian. Dan ini sama sekali membuat kita tidak nyaman. Kita gelisah. What next? Apalagi setelah ini? Segalanya serba tidak pasti. Tapi ada sesuatu tentang iman Kristen yang harus kita tahu. Iman Kristen punya narasi atau cerita yang pasti. Segalanya bergerak menuju ending yang baik. Apapun memang bisa terjadi, silih berganti dalam kehidupan ini, baik yang diingini maupun yang tidak diingini. Tetapi akhir ceritanya senantiasa adalah kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat 28. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa yakin kebaikanlah yang akan menang? Bagaimana kita bisa yakin badai pasti berlalu?
Bagaimana kita bisa yakin bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda? Bagaimana kita bisa yakin bahwa masih ada kehidupan setelah kematian? Dan bagaimana kita bisa yakin bahwa air mata akan berhenti selama-lamanya? Siapa yang bisa menjamin itu? Dari sisi manusia tentu saja tidak ada yang bisa menjaminnya. Yang bisa menjaminnya hanyalah Tuhan, Sang penulis cerita kehidupan ini. Hanya Dialah yang bisa menjamin ending atau akhir cerita yang baik. Saudara-saudara, berangkat dari pasang surut hubungannya dengan jemaat Korintus, Rasul Paulus menerangkan sebuah kebenaran yang sungguh berharga. Kalau dirinya saja berjuang keras hingga sampai meneteskan air mata bagi terciptanya kembali hubungan yang benar dan hubungan yang baik antara dirinya dengan jemaat Korintus, apalagi Tuhan terhadap kita umatnya. Untuk itulah Yesus datang untuk menciptakan kembali hubungan yang baik dan benar antara kita dan Allah Bapa. Jika kita sudah berada dalam hubungan yang baik dan benar dengan Allah melalui Yesus Kristus, maka kepada kita diberikan jaminan kepemilikan itu. Ingatlah ketika Tuhan mendatangkan tulah ke-10 menyerbu dan menimpa Mesir, pada rumah-rumah orang Israel dibubuhkan tanda meterai kepemilikan Tuhan, yaitu usapan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka. Dan dengan itu mereka terjamin selamat. Kepemilikan Tuhan atas umatnya dijamin dengan tanda meterai darah anak domba itu. Dan itulah yang menyelamatkan umat Israel. Kepemilikan oleh Tuhan juga menjadi salah satu ciri utama yang memberi identitas kepada kita umat Tuhan dan juga gereja. Bukankah kita ini milik kepunyaan Tuhan? Dan bukankah gereja juga adalah milik kepunyaan Tuhan? Identitas kita yang pertama dan terutama dalam hidup ini adalah bahwa kita ini milik kepunyaan Tuhan. Kita ini bukan yatim piatu yang tidak punya tempat mengadu, yang tanpa penjaga dan tanpa pembela. Terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengklaim bahwa kita adalah miliknya. Itulah satu-satunya kepastian di tengah ketidakpastian yang melanda kehidupan kita di dunia ini. Dan itulah sebabnya kita bisa bernyanyi, Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Tapi terus terang, kita ini suka lupa kalau kita adalah milik Tuhan. Entah itu karena kesukaran hidup yang amat menekan, atau karena godaan nikmatnya dunia, kita bisa lupa bahwa kita ini milik Tuhan. Baik kesusahan maupun kesenangan sama-sama bisa membuat kita lupa bahwa kita ini umat kepunyaan Allah. Itu kalau tergantung pada kita. Tapi syukurlah, itu tidak tergantung pada kita, melainkan pada Allah. Dan syukurnya, Allah tidak pernah lupa bahwa kita adalah anaknya, umat kepunyaannya. Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, Galatia 4 ayat 6. Dan Roh Kudus berdoa untuk kita. Ketika kita sudah tidak mampu lagi berdoa kepada Tuhan, Roh Kuduslah yang akan berdoa untuk kita kepada Allah. Roma 8 ayat 26. Saya pernah melayani seorang nenek yang sudah pikun. Ketika sakit, keluarga meminta untuk diadakan perjamuan kudus. Nah, dalam bincang-bincang menjelang perjamuan kudus itu, si nenek ini bisa sampai beberapa kali bertanya kepada saya, "Siapa namamu? Di mana rumahmu? Ngapain kau datang ke rumah kami ini?" Setiap 5 menit pertanyaan itu diulang-ulang terus-menerus. Tapi herannya adalah, ketika perjamuan kudus itu dibacakan dan ketika nyanyian dan agenda diperdengarkan, si nenek tiba-tiba sangat tenang dan dia benar-benar akhirnya mengenal bahwa saya pendeta. Dan dia mengikuti semua acara itu dengan baik dan benar. Di sini saya sempat bingung, kok bisa ya? Tapi di sisi lain, disitulah tiba-tiba saya tertegun dan kagum. Si nenek ini bisa saja melupakan banyak hal di dunia ini, tapi Tuhan tidak pernah melupakannya.
Dan Tuhan hadir menyadarkan dia, menyadarkan rohnya ketika perjamuan kudus itu sedang berlangsung. Dan dia connect kepada Tuhannya, sehingga dia bisa mengikuti semua acara itu dengan baik dan benar dari awal hingga akhir. Itulah tanda Tuhan memilikinya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ketika suara Tuhan diperdengarkan, dia langsung connect dan bisa mengenal itu. Inilah renungan pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Sekalipun kelemahan manusia membuat kita bisa melupakan segalanya, tapi yang terutama dan yang terpenting adalah Tuhan kita tidak pernah melupakan kita. Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Tuhan selama-lamanya, seperti halnya si nenek tadi. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah melupakanmu untuk selamanya. Engkau adalah milik Tuhan, dan Yesus Kristus adalah meterai penjaminnya. Maka sebagai milik Tuhan, katakanlah kepada Tuhan, inilah hatiku Tuhan, bentuklah seturut kehendak-Mu. Inilah pikiranku Tuhan, ubahlah dari dalam. Dan inilah keinginanku Tuhan, selaraskanlah dengan kehendak-Mu. Karena aku ini milik-Mu Tuhan, milik-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, melalui Yesus Kristus kami menjadi milik-Mu, dan seluruh janji-Mu menjadi ya dalam kehidupan kami. Dan Engkau memampukan kami untuk bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Di tengah ketidakpastian hidup kami, satu hal yang pasti dan sudah terjamin, bahwa kami ini milik Tuhan sampai selama-lamanya. Dan ketika kami meninggalkan dunia ini, tempat telah tersedia bagi kami. Bapa, jangan biarkan kami melupakan itu. Kami bisa saja melupakan apapun di dunia ini, tapi tetaplah ingatkan kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan bersuara kepada kami mengenal suara-Mu dan kami siap mendengarkan-Mu. Mampukan kami untuk selalu berjalan seturut kehendak-Mu, dan tuluskanlah perjalanan kami menuju surga, menuju rumah kami bersama Bapa kelak di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.